dengan cara raise hand terlebih dahulu. Afwan Ustadz, apakah ada sesi kuis setelah sesi tanya jawab nanti? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Untuk yang keenam, setelah sesi tanya jawab nanti, insya Allah akan ada sesi kuis. Demikianlah mukadimah yang dapat Ana sampaikan. Selebihnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya ini. Dialah pemiliknya. Dialah yang mengatur dan mengurusinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Betapa seringnya kita dihadapkan kepada permasalahan yang kita merasa tidak mampu untuk menghadapi. Sulit, susah, berat. Ya, yang harus engkau lakukan adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang maha kuat. Dialah yang maha perkasa. Dialah yang mampu berbuat apa saja tanpa ada yang menanyakan dan mengomentarinya. Maka jangan berhenti meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kebanyakan kita lahir Islam, tumbuh besar di lingkungan umat Islam. Hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kondisi agama-agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kenapa? Banyak di antara kita yang kurang bersyukur atas nikmat hidayah ini. Karena dia tidak tahu bagaimana kondisi orang-orang sebelumnya. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam kenyamanan dan kenikmatan. Dia nggak tahu kalau bapaknya dulu susah payah mengetahui permasalahan-permasalahan jahiliyah, yakni sebelum Islam. Itu berguna buat kita agar kita menjaga diri. Jangan sampai terjerumus seperti orang-orang sebelumnya. Dan agar kita bersemangat untuk mengamalkan agama Allah ini. Dan bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan. Dan ternyata sebentar lagi ketika kita mengkaji, kita akan mendapati kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang hidup kembali di masyarakat umat Islam. Dengan dalih kearifan lokal.
kalimat kearifan lokal ini adalah kalimat karet ya, yang terserah mau dibawa kemana. Budaya dan tradisi orang-orang tua kita tidak semuanya baik. Maka yang menjadi tolok ukur sesuatu itu baik atau tidak, bukan orang tua kita, bukan nenek moyang kita, tapi Allah Jalla Jalaluh telah mengutus Rasul. Barakallahu fiik. Naam, silakan dimulai dibaca. Agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam. Inti ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Barakallahu fikum. Kita tahu sebelum datangnya Nabi Ismail tidak ada yang namanya kota Mekah. Yang ada hanya lembah. Tanpa ada tumbuh-tumbuhan, pertanian dan perkebunan di sana. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail. Dibawalah dari Syam bersama ibundanya, Hajar. Diletakkan di lembah tersebut. Disitulah permulaan adanya manusia yang tinggal di Makkah. Lambat laun Ismail semakin besar, menjadi seorang remaja. Yang akhirnya datanglah Nabi Ibrahim ke kota Makkah membangun Ka'bah bersama Ismail. Maka dari situlah Nabi Ismail mulai berdakwah setelah diangkat menjadi Rasul. Mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, mengikuti agama yang benar, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan penduduk Mekah menerima dakwah tersebut. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka sholat. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ibrahim itu mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Itu di masa Nabi Ibrahim yang cukup jauh dari masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kok tahu-tahu ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di Mekah ada 360 berhala. Afwan, ana salah, bukan di Mekah. Di sekitar Ka'bah saja. Yang jelas ini bukan ajarannya Nabi Ibrahim. Tidak pula dakwahnya Nabi Ismail. Bagaimana proses perubahan dari agama tauhid menjadi agama yang penuh dengan kesyirikan? Inilah ceritanya. Silahkan dilanjutkan. Waktu bergulir sekian lama, sehingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sudah menjadi sunnatullah. Manusia lupa.
dengan berjalannya waktu, tahu-tahu ajaran-ajaran Nabi Ismail mulai ditinggalkan. Boleh jadi karena kesibukan mereka mencari dunia, atau boleh jadi dimatikannya para ulama, sehingga tersebarlah kebodohan. Nabi SAW menyebutkan, Innallaha la yaqbidul ilma, la yantazi'ul ilma, atau la yaqbidul ilma. Allah tidak mencabut ilmu itu dari hati manusia. Min qulubir rijal. Tahu-tahu orang tidak ngerti apa-apa, padahal kemarin dia alim ulama. Bukan. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Jadi Allah tidak mencabut ilmu itu dengan dibuat orang ini lupa. Enggak. Tapi ternyata cara Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Ketika para ulama mati, siapa yang akan ditokohkan di masyarakat? Ya siapa aja yang dianggap baik, yang dianggap soleh, walaupun nggak punya ilmu. Dan ternyata ada satu orang yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dia tokoh di masyarakat. Yang dalam pandangan masyarakat, ini orang berilmu, ini orang alim, ini orang ahli ibadah, ini orang baik. Pokoknya public figure yang sangat dikagumi oleh masyarakat Mekah. Dan di sini jamaah, ketika seorang public figure melakukan sebuah kesalahan, kemudian kesalahan ini tidak dianggap kesalahan karena ada usaha pembenaran, itu dampaknya sangat buruk kepada pengikutnya. Dan hati-hati siapa saja yang menjadi public figure. Jangan sampai engkau menjadi contoh keburukan. Dan Amr ibn Luhai, public figure yang disegani dan dikagumi oleh masyarakat Makkah. Apa yang dilakukan orang ini? Kita akan tahu. Nah, suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang benar dan yang baik serta benar. Sebab menurut Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah dia pulang sambil membawa berhala Hubal dan meletakkan di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah dan untuk membuat kesyirikan kepada Allah. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Barakallahu fikum. Ini public figure karena dia sebenarnya nggak punya ilmu juga. Dia berangkat ke Syam, buminya para nabi. Disitulah Nabi Ibrahim dahulu. Disitulah Nabi Ishak, saudaranya Nabi Ismail. Disitulah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nabi-nabinya Bani Israel. Kita juga belajar bagaimana dampak buruk dari perjalanan ke negeri-negeri yang banyak penyimpangan di dalamnya. Kita bawa anak kita ke negeri orang-orang kafir. Boleh jadi dia di sana melihat hal-hal yang buruk yang dianggap baik. Karena menurut masyarakat sana, oh itu hal yang arif. Bahasanya kearifan lokal di sana. Maka akhirnya dia bawa ke negerinya. Ini Amr bin Luhai melihat di Syam sana,
orang-orang sudah menyembah berhala. Mereka sudah menyimpang dari agama yang lurus. Karena kita tahu Mekah dan Syam ini adalah saudara. Dari mana saudara? Nabi Ibrahim punya anak Ismail, ditaruh di Mekah. Punya anak Ishak, ditaruh di Syam. Dari Ishak ada Yakub alaihissalam. Kemudian muncul Nabi Yusuf. Nanti dari keturunannya muncul Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya di Syam. Maka Amr bin Luhai ketika melihat, dia nggak punya ilmu tadi. Dia melihat orang-orang menyembah berhala. Mereka menyembah Allah sebenarnya. Tapi menjadikan berhala sebagai sarana peribadatan. Karena mereka kalau ditanya apakah patung-patung itu yang menciptakan mereka, ya enggak lah. Apakah patung-patung itu yang menciptakan langit dan bumi? Enggak. Maka di sini Amr bin Luhai beranggapan itu baik dan benar, dia bawa berhala. Awal berhala yang dibawa ke Mekah namanya Hubal. Makanya ketika perang Uhud ya, dan orang-orang musyrikin bisa memukul mundur umat Islam, bahkan membunuh banyak dari para sahabat, di akhir pertemuan Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang musyrikin, Abu Sufyan mengatakan di hadapan kaumnya dan umat Islam, "U'lu Hubal, hidup Hubal." Itu patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai. Karena apa? Asumsi. Tanpa ilmu. Hanya sebuah anggapan. Gimana kok bisa? Patung ini disembah kok bisa? Ya tadi melihat orang-orang pada nyembah patung. Dan dalam bayangan dia ini adalah buminya para nabi. Oh berarti seperti itu cara beribadah yang benar. Dibawalah tuh Hubal ke Mekah. Mulailah penduduk Mekah beribadah dengan perantara Hubal. Orang-orang Hijaz. Hijaz itu adalah nama untuk ya daerah pesisir Arab sana. Untuk kota Mekah, Taif, Jeddah yang di sekitarnya disebut Hijaz. Yang paling dekat dengan Mekah. Mereka melihat, oh gini cara ibadah yang benar ya. Karena nggak punya ilmu. Seperti sekarang, berapa banyak umat Islam yang melakukan penyimpangan gara-gara diajak sama kawan. Dia sebenarnya nggak punya ilmu, tapi dia sedang bimbang, sedang bingung. Diajak cari pesugihan, berangkat ke tempat pesugihan. Melakukan ritual-ritual yang menyimpang dikerjakan sama dia. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Dan orang yang ngajak ini dianggap orang soleh. Sekali lagi buat public figure. Kalau engkau baik, ada banyak orang yang akan mengikutimu. Kalau engkau menyimpang, engkau bisa bayangin. Apa yang harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, dilanjutkan. Berhala mereka yang tertua adalah Manat, yang ditempatkan di Musyallal, di tepi Laut Merah di dekat Hudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Baik, barakallahu fiik. Sebelum kita melanjutkan, ada 3 berhala besar yang Allah sebutkan di surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. 3 berhala ini bukan di Mekah. Disebutkan. Manat itu di Musyallal. Di tepi Laut Merah di dekat Hudaid. Ada peta nanti bisa dilihat ya. Kemudian Lata itu ada di Taif.
yang nanti Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan Lata. Sedangkan Uzza di Wadi Nakhlah. Tapi mereka berdekatan dengan Mekah. Ini menjadi ya berhala-berhala rujukan buat mereka. Di samping disebutkan di setiap rumah ada berhala. Orang boleh jadi dia bikin berhala yang mungkin sebagai pengganti dari Uzza, dari mana, tergantung siapa berhala yang mereka anggap Tuhan bagi mereka. Sesembahan buat mereka. Ingat ya, orang-orang musyrikin tidak beranggapan bahwa patung-patung itu menciptakan mereka. Tidak. Karena keberadaan patung itu setelah keberadaan mereka. Bagaimana dikatakan ini menciptakan? Enggak. Tapi tadi hanya menjadi sebuah budaya dan tradisi yang diikutin turun-temurun. Akhirnya mereka anggap itu sebuah kebaikan dan kebenaran. Baik, dilanjutkan. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dan dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada sebagai kabilahnya. Barakallahu fikum. Ya, di sini disebutkan Amr bin Luhai ini mempunyai pembantu dari bangsa jin. Yang pembantu itu kalau dari bangsa jin disebut apa? Hadam. Ada hadamnya. Ya, hadam itu artinya pembantu. Baik dari bangsa jin atau manusia disebut hadam. Tapi Amr bin Luhai ini, dari awal dia sudah menjadi targetnya iblis untuk dikukuhkan sebagai pemimpin dari kesyirikan. Makanya bagaimana Nabi SAW menceritakan Amr bin Luhai ini menarik ususnya menuju ke neraka. Jin ini memberikan ilham kepada Amr bin Luhai. Dia kan udah pulang dari Syam. Ada satu patung tuh yang dia bawa ke Ka'bah, Hubal. Kemudian mulai penduduk sekitar itu juga punya sesembahan. Manat, Lat, wal Uzza. Lalu nggak cukup. Di sini jamaah, dosa melahirkan dosa. Jin itu menceritakan bahwasanya ada patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Disebutkan Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Berangkatlah mengikuti petunjuk nih jin. Dikeluarkan, dapat Wad, dapat Suwa, dapat Yahus, dapat Ya'uq, dapat Nasr. Dibawa sama dia ke Tihamah. Tunggu musim haji. Musim haji pulang orang-orang, setiap kabilah dikasih, engkau sembah ini, engkau sembah ini. Karena mereka sudah mulai tahu, oh cara nyembah Allah itu seperti ini. Melalui perantara patung-patung tersebut. Maka mereka dikasih patung dan dibawa pulanglah. Jadi Amr bin Luhai ini bukan hanya melakukan kesyirikan sebagai orang pertama yang merusak agama Nabi Ibrahim. Tapi dia juga menjadi fasilitator yang menyediakan sarana kesyirikan. Jadi totalitas dia dalam dakwahnya. Ini pelajaran buat para da'i. Ketika engkau berdakwah, ya hendaklah totalitas. Seperti Amr ini menuju kesyirikan aja dia sungguh-sungguh. Dia berangkat ke Jeddah, dia cari itu patung, dia bawa, kemudian dia bagikan.
Bukan dia jual, dia bagikan. Dan dibawa pulang sama kaumnya. Sama orang-orang yang pulang dari haji. Menuju ke negeri-negeri mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asal masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Masjid Al-Haram dan berbagai macam berhala dan patung. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semuanya. Selanjutnya beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Barakallahu fikum. Tadi setiap kabilah bawa berhala ya. Hampir setiap rumah punya berhala dan kita lihat sekarang mungkin ada beberapa agama yang memang sampai di rumahnya pun di tiap rumah ada berhalanya. Jadi bukan hanya di tempat peribadatan mereka, tapi di tiap rumah pun ada berhala, ada patung yang mereka sembah. Sampai ketika Nabi SAW diutus ya. Ketika kejadian perang Gajah. Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Bukan menghancurkan patung-patungnya. Ka'bah yang mau dihancurkan. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah. Tidak ada satupun berhala yang diganggu. Dibiarin. Karena nggak punya kewenangan untuk menghancurkan. Tapi tatkala umat Islam berkuasa, maka 360 berhala dihancurkan. Dan berhala-berhala yang disembah di sekitar Ka'bah pun dihancurkan. Nah, dilanjutkan. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai, orang yang mengira apa yang diciptakan Amr itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah Barakallahu fiik ya. Jadi kita udah tahu tuh proses terjadinya kesyirikan. Bagaimana dari agama Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tahu-tahu menjadi agama yang penuh dengan kesyirikan. Apa penyebabnya? Kebodohan dan adanya tokoh-tokoh yang mengajak orang melakukan kebodohan. Akhirnya mereka terjebak dalam kesyirikan. Dan setelah adanya berhala-berhala, mau tidak mau harus ada ritual yang dilakukan terhadap berhala-berhala ini. Sebagai seorang muslim yang bertauhid, nggak ada ritual dia beribadah kepada Allah, salat 5 waktu ya. Kemudian kalau belum berkorban, dia berkorban untuk Allah. Ini Amr bin Luhai mulai membuat ritual-ritual tersendiri. Ya sesuai dengan keinginannya, boleh jadi dia belajar dari orang-orang di Syam tentang bagaimana memuliakan yang namanya patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka sembah, mereka minta kepada patung yang mereka buat sendiri. Dalam anggapan mereka ini bisa ya memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa saja ritual-ritual penyembahan yang dilakukan orang-orang musyrikin? Yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkamit-kamit di hadapannya. Mereka meminta tolong kepadanya tatkala menghadapi kesulitan. Berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Barakallahu fikum, ini mereka mengelilingi
sepertinya kurang tepat ya di bahasa Arabnya itu, karena mereka tawafnya mengelilingi Ka'bah yang di situ ada berhala-berhala. Yang disebutkan di bahasa Arabnya kanu ya'kufuna 'alaiha. Mereka beriktikaf. Mereka diam berhadapan dengan Ka'bah itu. Dengan Ka'bah, dengan berhala-berhala itu, dengan berkomat kamit. Ya seperti orang yang diam diri, imma itu duduk, imma itu berdiri, menghadap ke berhala-berhala. Jadi dirubah mengelilingi dengan mereka berdiam diri, menghadap ke berhala itu, atau beriktikaf. Kita lihat ya sekarang ada orang-orang yang datang ke satu tempat untuk berdiam di sana, untuk bersemedi di sana. Kemudian kalau dikatakan berkomat kamit ya, mereka memanggil, mereka memohon, meminta pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan. Berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah dalam rangka mewujudkan apa yang mereka mau. Sekali lagi ya, berhala ini tidak menciptakan mereka. Mereka tahu. Terlalu bodoh kalau mereka beranggapan berhala ini menciptakan mereka. Mereka yang bikin. Tapi karena mereka berpikir ini adalah berhala-berhala yang punya kedudukan di sisi Allah, sehingga bisa menjadi perantara menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka melakukan tadi iktikaf, berdoa, sambil memanggil nama-nama berhala tersebut. Ini yang pertama. Jadi model peribadatan yang pertama ya duduk menghadapi itu berhala, kemudian meminta pertolongan dan menghadapi kesulitan, berdoa memohon hajat mereka dengan meyakini bahwasanya mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Ingat, bukan mereka yang mengabulkan doa. Bukan. Tapi memberikan syafaat di sisi Allah supaya permohonannya dimudahkan. Tapi mereka meminta kepada berhala-berhala ini. Itu model yang pertama. Model yang kedua. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Taib. Mereka menunaikan haji. Artinya haji ini mereka menuju ke berhala-berhala ini. Berziarah. Kan ada. Mungkin kita bisa melihat ada orang-orang yang menuju ke satu tempat tersendiri ya. Untuk melakukan ritual di situ. Kemudian mereka tawaf di sekeliling itu berhala. Lalu mereka merunduk, menghinakan diri mereka. Bahkan ditambah lagi mereka sujud untuk berhala-berhala. Ini ritual yang kedua. Yang ketiga. Mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala, dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Surat Al-Maidah ayat 3. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surat Al-An'am ayat 121. Barakallahu fikum. Di sini sesajen yang mereka berikan. Nanti kita akan lihat sesajen yang diberikan kepada berhala-berhala itu ada yang hewan ternak, ada yang hasil bumi.
kita kadangkala mendapatkan berita, informasi orang yang menyembelih, kemudian kepala sesembelihannya diberikan kepada lautan, diberikan kepada tempat-tempat keramat. Pertanyaannya, engkau sedang mendekatkan diri kepada siapa dengan ritual itu? Dulu orang-orang jahiliyah juga menyembelih, berkorban mereka. Untuk siapa? Untuk berhala-berhala tersebut. Disebutkan nama berhala tersebut. Jadi boleh jadi disebutkan nama berhala atau mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sudah ada ritual seperti ini. Maka tolong kaum muslimin yang menyembelih sesuatu. Mungkin dia ngomong bismillah. Tapi tujuannya untuk siapa? Beberapa teman ya di Kalimantan dia cerita. Kalau mereka mau membuka lahan baru untuk untuk batu bara ya umpamanya. Mereka itu akan menyembelih. Ya, enggak semuanya. Mereka akan datangkan dukun nanti akan menyuruh nyembelih di sana, nyembelih di sini. Untuk siapa engkau menyembelih? Untuk Allah? Atau untuk selain Allah SWT? Maka ingat dua hal ini haram. Disembelih untuk berhala atau menyembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Baik. Yang keempat. Bentuk peribadatan yang lain. Mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minum yang mereka pilih untuk disajikan pada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang peliharaan mereka. Ada juga orang-orang bertemu yang mengkhusus. Ada juga orang-orang bertemu yang mengkhususkan tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala mereka. Allah berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا بِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah untuk satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Barakallahu fiik. Surat Al-An'am ayat 36. Kita lihat nih jamaah. Ada momen-momen tersendiri mereka melakukan ritual sesajen. Kita tidak bicara sekarang ya, kita bicara sebelum Islam. Di bangsa Arab itu ada sesajen. Baik itu hewan ternak atau tumbuh-tumbuhan. Kepada siapa mereka memberikan sesajen itu? Kepada berhala-berhala tersebut. Kepada jin-jin, kepada penunggu-penunggu. Sebabnya macam-macam lah. Maka tolong umat Islam yang memberikan sesajen bertanya kepada para ulama, kepada ahli ilmu. Apakah sesajen ini memang Allah perintahkan untuk kita melakukan? Di sini tadi disebutkan ada banyak sebab orang melakukan ritual pemberian sesajen. Ana dulu melihat adanya sesajen di sawah. Ketika orang mau panen, di pojokan itu ada sesajen. Ya karena kita waktu itu masih anak-anak ya.
Kalau sawah mulai menguning, kita tuh biasanya main ke sawah untuk cari sesajen itu. Biasanya ada duitnya, ada rokoknya, ada bubur, ada macam-macam lah di situ. Yang perlu kita tanyakan, buat siapa ini? Apakah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 136? Mereka mengatakan, hadza lillah, ini buat Allah Azza wa Jal. Benar. Oh, yang ini buat sekutu-sekutunya. Allah nggak terima yang kayak gitu. Ada orang bangun rumah. Ketika dia hendak menaikkan kuda-kuda, mereka melakukan sesajen juga. Jadi sebab-sebab orang-orang jahiliyah dahulu melakukan sesajen banyak. Tapi kalau ada umat Islam sekarang hendak melakukan sesajian yang diberikan kepada Allah menurut anggapan mereka, maka tolong, ini ajaran siapa? Ada yang melarungkan kepala sapi umpamanya. Ini ajaran siapa? Sesajen ini diberikan kepada siapa? Takut-takut ternyata kita melestarikan tradisi dan budaya jahiliyah. Yang kelima. Nah. Yang kelima, di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagai hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ فَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka adakan. Surat Al-An'am ayat 138. Barakallahu fiik ya. Ini diantara bid'ah yang dibuat oleh Amr bin Luhai dan mungkin oleh juru-juru kunci yang dianggap tokoh di masyarakat jahiliyah. Mereka bernazar, oh ini nggak boleh dimakan. Ini makanan halal, tapi mereka bikin aturan, oh nggak boleh dimakan kecuali buat yang kita kehendaki. Dia bikin aturan sendiri. Ini nggak boleh ditunggangin. Nanti ada lagi binatang, oh ini nggak boleh baca bismillah kalau motong. Dosa melahirkan dosa. Baik, yang keenam. Beberapa jenis unta yang dijuluki Bahirah, Sa'ibah, Wasilah, dan Hamil juga diperlakukan sedemikian rupa. Barakallahu fikum. Ini kita akan bicara adanya binatang-binatang keramat. Binatang yang dikeramatkan. Keramat itu artinya dimuliakan sebagai karomah. Kalau kita bicara ada karomah, ini ada binatang yang dikeramatkan. Ada mungkin juga senjata yang dikeramatkan. Ada yang tempat yang dikeramatkan. Pertanyaan, siapa yang membuat itu keramat? Apakah Allah? Atau hanya buatan manusia? Ini ada binatang namanya Bahirah. Ada binatang namanya Sa'ibah, Wasilah, Ham.
Mereka bikin aturan, oh binatang ini kalau beranak sekian, sudah nggak boleh ditunggangin. Kalau beranak sekian, nanti dilepas saja. Oh ini ada binatang, nggak boleh makan kecuali yang laki-laki. Kecuali kalau bangkai laki perempuan sama saja. Maka nanti dibaca ini. Tentang makna bahira, saibah, wasilah, ham. Itu jenis-jenis binatang yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagiannya adalah onta, sebagian adalah domba. Dan kita melihat di negeri kita, ada umat Islam yang mengkeramatkan binatang-binatang. Baik. Dilanjutkan. Di halaman 76. Ucapan Sa'id ibn Musayyab. 76. Enggak di bawahnya. Iya, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk taubat mereka. Di dalam Sahih As-Sahih disebutkan secara marfu' bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Barakallahu fikum ya. Ini jadi Amr bin Luhai lah ketika dia mendatangkan berhala, kemudian dia membuat banyak bid'ah-bid'ah peribadatannya yang untuk persembahan berhala-berhala mereka. Maka disebutkan dia awal man sayyib as-sayyib, dia yang pertama menentukan ada binatang-binatang keramat yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Itu semua buatan manusia. Kadangkala kita dibodoh-bodohin. Allah menghalalkan, kita haramkan. Allah membolehkan kita menyembelihnya, kita melarang menyembelihnya. Apa dalilnya? Apa sandarannya? Dia nggak tahu. Lalu secara turun-temurun diyakini oleh anak-anak keturunan mereka, lalu dianggap sesuatu yang keramat. Nah, kita tahu nih beberapa peribadatan mereka. Lanjutkan. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka pada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberi manfaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyembah selain daripada Allah atau yang tidak dapat mendapatkan kemudaratan pada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Barakallahu fikum. Ini jemaah, tadi udah disebutkan bahwa bangsa Arab tidak meyakini bahwa patung-patung dan berhala itu menciptakan mereka. Enggak. Tapi mereka menjadikan patung-patung ini perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan patung-patung ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka yakin Allah sebagai pencipta, penguasa. Tapi ini sekedar jalan sarana agar kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Makanya Nabi SAW ketika datang berdakwah, Nabi mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah.
Katakan tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi bangsa Arab ini menyimpang sebagaimana kaum-kaum para nabi sebelumnya. Juga modelnya sama. Hanya saja bentuk-bentuk peribadannya macam-macam. Tapi mereka beranggapan bahwasanya berhala-berhala ini ya sarana aja. Kami tidak menyembah berhala ini kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya mereka tetap Allah. Tapi jalannya dengan melakukan kesyirikan. Dengan membuat peribadatan-peribadatan yang menyimpang. Tadi adanya sesajen-sesajen. Mereka kenal sama Allah. Cuma mereka melakukan kesyirikan. Nah, dilanjutkan. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi 3 tanda. Anak panah pertama diberi tanda ya, dan anak panah kedua diberi tanda tidak, dan anak panah ketiga tidak diberi tanda apa-apa. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan dan atau rencana, seperti kepergian atau lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar panah bertanda ya, mereka melaksanakannya. Dan jika yang keluar anak panah bertanda tidak, mereka menangguhnya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Bila yang keluar anak panah yang tidak diberi tanda-tanda, mereka mengulanginya lagi. Barakallahu fikum ya. Nah, di sini disebutkan mereka punya tradisi, punya ajaran mengundi nasib. Dengan cara tadi, dengan menggunakan anak panah ya. Ditaruh di satu wadah. Kemudian nanti ada 3 kalau dikatakan tadi. Mereka ambil. Dan ada juru kuncinya. Biasanya mereka berangkat ke Ka'bah, ada yang memang tugasnya itu. Kemudian dikeluarin. Kalau ternyata yang keluar iya, ini disebutkan dalam urusan pernikahan ya, mereka kalau mau menikah, mereka mau buka usaha, mereka mau safar ya. Di sini tidak disebutkan di terjemahannya. Untuk mengundi nasib bentar, ada yang kurang di sini. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana. Seperti bepergian, menikah, tambahi ya. Menikah, seperti bepergian, menikah, dan yang lain-lain. Dalam agama kita sekarang ada istikharah. Mereka enggak. Mereka tadi mengundi nasib dengan itu. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak. Kalau yang keluar iya dilaksanakan, tidak ya udah nggak jadi. Kalau yang nggak ada tandanya diulangin lagi sama mereka. Sampai mendapatkan petunjuk lewat undian tersebut. Taib. Dilanjutkan. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda ayat dan penembusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat. Jika mereka memerkarakan nasab seseorang, mereka membawa orang itu ke hadapan Hibal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka.
Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat tersebut bukan termasuk dari golongan mereka dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan. Tuh lihat jemaah, macam-macam pokoknya. Isi dari undiannya itu macam-macam. Tergantung mereka punya urusan apa. Tadi kalau urusannya urusan dia ya. Kemudian kalau urusannya anak ini adalah anak angkat, anak asli atau sekutu bagi mereka. Mereka datang lagi ke juru kuncinya itu. Jadi ada banyak undian yang ada pada diri mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tapi intinya bangsa jahiliyah melakukan itu. Bukan memohon kepada Allah, bukan melakukan sebab-sebab yang sesuai dengan sunnatullah, tapi melakukan undian. Baik, dilanjutkan. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Dia mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang bijak. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang pencurian dan tempat di mana dia pencurian, serta orang tersesat dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ya, ini juga kondisi bangsa jahiliyah. Yang mungkin di masa sekarang kembali lagi. Orang percaya dengan paranormal, percaya sama dukun. Itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Padahal kata Allah Azza wa Jal, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ini dukun cari duit. Cari duit. Paranormal cari duit. Dan manusia kadang-kadang ingin tahu dengan masa depan dia. Dan dia bertanya kepada orang yang tidak tahu tentang masa depannya sendiri. Maka disebut jahiliyah. Sebuah kebodohan. Baik, dilanjutkan. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan binatang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap binatang-binatang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap binatang-binatang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan binatang ini dan itu. Allahu Akbar jemaah. Ini termasuk kepercayaan mereka dengan ahli nujum ya. Kita tahu bintang-bintang itu memang sebagai sarana petunjuk. Tapi bintang-bintang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan orang jahiliyah akhirnya percaya dengan bintang ini sebagai pemberi kebaikan, menurunkan hujan. Mereka makhluk. Jadi ini bicara tentang keyakinan orang-orang jahiliyah. Baik, lanjutkan. Di kalangan mereka juga ada tradisi ziarah
yakni pesimis terhadap sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seorang burung atau biri-biri lalu melepaskannya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai petanda baik. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk berpergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Mereka yang meramal di tengah perjalanan bila bertemu burung atau hewan tertentu. Tunggu. Ana mau tanya, apa biri-biri itu? Nah, Domba. Domba, Ustaz. apa? Domba. Ini jamaah ya. Kalau kita belajar dari kitab terjemahan, kita harus sabar. Ana kirimkan ke grup untuk ditaruh di Google. Udah dapat? Nah, jadi ini namanya al-dhabi, bukan biri-biri jamaah. Apa bahasa Indonesia yang coba dicari? Antara bahasa Inggris lah. Bahasa Indonesia. Antelop juga bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesia. Udah dapat? Hah? Hah? Nggak ada? Tetap antelop. Tuh, antelop itu mengacu banyak spesies. Oh, itu kita lihat ya. Banyak di Timur Tengah. Nah, tapi ini antelop jamaah ya. Al-dhabi, bahasa Arabnya itu al-dhabi. Jadi di sini terjemahannya di kalangan mereka juga ada tradisi tiara. Tiara ini tatayur ya. Tadi tatayur itu yakni pesimis ini adalah percaya dengan kesialan. Adanya kesialan. Pada mulanya mereka mendatangkan, ini terjemahan juga diganti, bukan mendatangkan tapi mendatangi. Mereka mendatangi. Mereka mendatangi tadi antelop, mereka mendatangi ada burung, kemudian sama mereka binatang itu diapain ya? Diteriakin atau di bahasa Jawanya digesu. Apa digesu itu? Hah? Dikagetin. Dikagetin, nanti mereka akan lihat. Kalau burungnya ini terbang ke kanan apa ke kiri? Kalau antelop tadi juga dilihat ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, oh berarti pertanda baik kata mereka. Kalau ke kiri, mereka nggak jadi pergi. Itu sebagai pertanda, tanda kesialan, jangan berangkat. Ini sama seperti tadi yang kita sebutkan ya. Ketika orang ngundi nasib pakai anak panah atau sekarang mungkin ada yang pakai kartu ya. Kemudian yang ini lewat binatang dan sampai hari ini masih ada umat Islam yang percaya dengan suara burung ini, oh ini tanda kesialan ya. Dan ternyata ini tradisi budaya jahiliyah. Kemudian ada yang takut sama angka. Mungkin kita melihat kalau orang naik lift sekarang di gedung-gedung yang tinggi, nggak ada angka 4, nggak ada, 13 nggak ada, karena dianggap sama mereka itu angka sial. Padahal Allah tidak menjadikan di angka-angka itu kesialan. Ada yang percaya sama hari kesialan. Ada yang percaya sama bulan kesialan. Ini juga warisan jahiliyah. Baik, dilanjutkan. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah
kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa bila ada orang mati terbunuh, jiwanya tidak tenteram bila dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya menjadi tentram. Barakallahu fikum ya. Ternyata apa yang ada di jahiliyah ada di beberapa daerah sekarang ini. Salah satunya berkaitan dengan keyakinan roh gentayangan. Roh gentayangan. Dulu waktu anak SD juga kita bicara meyakini karena memang dikasih tahu sama orang-orang tua bahwa orang yang mati bunuh diri itu atau orang yang mati dibunuh itu akan balas dendam. Sampai muncul film-film di negeri kita yang memang menggambarkan keyakinan yang ada di masyarakat. Dulu ada di Jakarta ada cerita sebuah sinetron mungkin ya. Ada seorang wanita yang dibunuh, akhirnya dia gentayangan, mau balas dendam. Ini keyakinan jahiliyah. Nggak ada roh gentayangan. Di Indonesia juga ada yang namanya Astagfirullahaladzim. Apa yang manggil roh itu? Jai Langkung. Ini tradisi jahiliyah, ada di masa jahiliyah. Meyakini roh itu bisa dipanggil, nggak bisa. Nanti tanya engkau siapa, yang bunuh engkau siapa? Nggak ada. Yang datang itu jin. Ketika seorang mati dicabut ruhnya, udah nggak bisa kemana-mana. Imma dia mendapatkan azab, imma dia mendapatkan nikmat di alam barzakh sana. Jadi nggak bisa datang ke dunia, ketemu sama sohibnya, enggak. Tapi kadangkala yang datang adalah jin yang mengaku sebagai ruhnya fulan. Tidak. Ingat, ini tradisi dan budaya jahiliyah. Kalau mereka ngakuin jadi hantu ya. Di Indonesia ini banyak hantu ya. Ada pocong. Nah, pocong tuh. Jadi orang itu jadi pocong. Di Arab nggak jadi pocong, di sini jadi pocong. Di sana jadi burung hantu, di sini jadi pocong yang datang nanti kepada manusia. Nggak ada jamaah. Kita dibohong-bohongin. Barakallahu fiik, Anda rasa kita cukupkan di sini. Ini penjelasan tentang agama atau ajaran-ajaran yang ada di masa jahiliyah. Walaupun nanti kita akan membaca bahwa di antara mereka masih ada sisa-sisa ajaran peribadatan agamanya Nabi Ibrahim, masih ada sisa-sisanya. Tapi yang tadi kita baca adalah yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin oleh Amr ibn Luhai, yang kemudian dikembangkan, dilestarikan oleh orang-orang yang melanjutkan kesesatannya Amr ibn Luhai. Barakallahu fiik. Ini sebagai muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, dipersilakan yang raise hand kepada Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini. Afwan Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan tersimpan karena sebelum-sebelumnya kajian sama Ustadz kan sempat dibatalkan. Pertanyaan pertama Ustadz, Ana kan
asal Sumatera Barat, Ustadz, kampung Ana, Ustadz. Nah. Dan di kampung Ana itu ada pemilihan datuk, Ustadz. Orang dituakan lah di kampung gitu, Ustadz. Nah, dalam pemilihan tersebut, kami itu diminta oleh saudara-saudara yang di Sumatera Barat untuk iuran, mereka akan menyembelih kerbau gitu, Ustadz. Dan Untuk Ana apa? sudah menjelaskan penjelasan Ustadz ini, bahwa menyembelih kalau bukan selain Allah itu syirik gitu, Ustadz, syirik besar. Mereka berargumen kalau itu bukan untuk selain Allah, itu untuk kita pesta, untuk kita makan sama-sama, kata untuk sedekah gitu, Ustadz. Ana harus mengkonternya seperti apa ya, Ustadz? Karena Ana meragukan ini dan Ana tidak ikut dalam iuran tersebut gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya. Tunggu, Ustadz, Afan, Ana tanya. Jadi mereka nyembelih memang untuk acara kumpul-kumpul? Untuk acara kumpul-kumpul, Ustadz, mereka. Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Seperti kita nyembelih buat walimah, kita nyembelih buat tamu, ya. Kalau memang mereka nyembelih itu betul yang disebutkan tadi, menyembelih dengan nama Allah dan bukan untuk melakukan ritual tersendiri, hanya saja itu disembelih untuk dimasak, untuk dimakan bersama. Iya, Ustadz. Alasannya begitu gitu, Ustadz. Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Hubungannya dengan pemilihan datuk itu apa sebenarnya? Iya, dimakan itu di acara itu gitu, Ustadz. Jadi disembelih dalam acara itu dimakan sama-sama gitu, Ustadz. Iya, berarti kan mereka memang menyembelih itu untuk dimakan. Iya, Ustadz. Bukan untuk tadi untuk sesajen dalam acara tersebut, bukan kan? Sesajen enggak, Ustadz. Cuman memang dalam rangka itu gitu, Ustadz. Makanya Ana meragukan itu. Enggak, insya gitu, Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah. Nggak masalah ya, Nggak Ustadz, masalah ya? yang seperti itu. Insya Allah nggak masalah. Yang pertanyaan anak kedua, Ustadz. Siap. Masalah Ashabul Fatroh, Ustadz. Ya seperti Warokoh bin Naufal gitu, Ustadz. Apakah di Ashabul Fatroh ini sebenarnya masanya kapan ya, Ustadz? Ya karena kan sebelum Rasulullah diutus juga ada nabi-nabi yang lain gitu, Ustadz. Kemudian apakah Ashabul Fatroh ini mereka menyembah berhala gitu, Ustadz? Dan kalaupun mereka menyembah berhala, mereka juga diampuni gitu, Ustadz. Bolehkah Anda mengatakan Ashabul Fatroh ini enak dong, Ustadz? Nggak ibadah, nggak apa-apa. Jadi mereka akan tetap masuk surga gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Karena di kajian-kajian sebelumnya Anda belum sempat bertanya gitu, Ustadz. Syukron, jazakallah khair, Ustadz. Nah, ahibati fillah, yang pertama berkaitan dengan Ashabul Fatrah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus Rasul. Jadi kalau bicara tadi Ashabul Fatrah, orang-orang yang mungkin berada di fase yang tidak ada Rasul dan tidak ada diutus kepada mereka utusan Allah, boleh jadi mereka Ashabul Fatrah yang mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi benarkah mereka Ashabul Fatrah? Enggak. Kalau bicara orang-orang jahiliyah. Karena Nabi SAW ditanya tentang orang-orang jahiliyah. Kalau bicara tadi Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai yang kita bicarakan. Nabi menjelaskan bahwasanya dia sallallahu ala nabiyina wasallam, ya. Dia itu di neraka tempatnya. Dia yang awal mula melakukan kesyirikan. Jadi tatkala di kaum itu sudah ada nabi, kemudian ada yang melanjutkan, bicara melanjutkan ini para ulama yang menyampaikan seperti sekarang Nabi udah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu para nabi tidak mewariskan harta, benda, tapi mewariskan ilmu. Maka di sini apabila sudah sampai kepada mereka dakwah, baik melalui rasul-rasul atau tidak, nah, itu yang perlu ditetapkan nanti. Sampai nggak kepada mereka dakwah? Amr bin Luhai sampai kepada dakwah dan dia yang merusak. Kalau dikatakan Waraqah bin Naufal tidak melakukan kesyirikan. Makanya dia ketika Nabi SAW diutus, dia mengatakan kalau engkau diutus dan aku dalam kondisi muda dan nanti kaummu akan mengusirmu, aku akan mati-matian membelamu. Dia baca di kitab-kitab sebelumnya. Berarti ada ilmu yang sudah sampai kepada mereka. Tapi kalau benar-benar Ashabul Fatrah, benar-benar mereka tidak sampai dakwah, Allah tidak akan mengadab. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat kita, ya, yang sekarang
Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di saat Islam sudah tiba dan ilmu tersebar. Ya kita bersyukur kepada Allah. Tanpa harus mengatakan tadi, oh enak jadi ashabul fatrah. Enggak. Enak menjadi dirimu sekarang. Maka bersyukur atas nikmat yang diberikan. Yang jelas Allah tidak akan memberikan azab sampai Allah mengutus Rasulnya. Boleh jadi mungkin sekarang ini ada orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka. Boleh jadi. Dan nanti Allah akan membangkitkan mereka dan memberikan ujian kepada mereka. Ketika mereka lulus ujian, mereka masuk surga. Ketika tidak lulus ujian, ya boleh jadi mereka akan masuk neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk di chat room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Apakah kita membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran jam 6 pagi, apakah bisa dikatakan mengikuti sunnah Rasul atau harus saat bangun pagi dan dibaca sambil melihat langit? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kapan saja. Dan kita sudah belajar. Ketika mengkaji kitab At-Tibyan. Bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Al-Quran di siang hari. Dan Rasul SAW ketika membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ini termasuk ayat yang dianjurkan dibaca ketika kita terjaga di malam hari. Namun bukan hanya membaca. Bagaimana kita mentadabburinya? Maka kalau bicara sunnahnya dibaca di malam hari ketika kita terjaga. Tapi kalau engkau mau baca di pagi hari silahkan dibaca. Tetap kita diperintahkan untuk membaca dan mentadabburinya. Kalau berkata apakah harus dengan melihat langit? Nggak harus. Tapi ketika seorang menggabungkan antara ayat Qur'aniyah yang kita diperintahkan untuk mentadabburinya dengan ayat kauniyah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya, kita membaca kemudian kita memandang, maka akan bertambah kuat keimanan kita. Jadi nggak harus, tapi ketika seorang bisa membaca sambil, bukan bisa ya, seharusnya dia membaca sambil mentadabburinya. Ketika dia ada di dalam ruangan, ya mungkin dia nggak ngelihat langit, tapi usahakan dia mentadabburinya. Ketika memang dia di luar, hendaklah dia sambil melihat langit. Dan kita tahu kondisi langit di siang hari dan di malam hari berbeda. Apalagi di tempat yang tidak ada yang namanya cahaya. Itu akan semakin membuat kita tambah beriman. Tapi kan Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil ulil albab. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang-orang yang berakal sehat. Jadi tetap kita membaca di siang hari hendaklah mentadabburinya, tapi yang lebih utama adalah membacanya di malam hari ketika engkau terjaga dari tidurmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Nura Sofia. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Sebenarnya saya cuma punya satu pertanyaan, tapi ini mungkin agak luas Ustaz, karena sebenarnya saya ingin bertanya bahwa kita kan umat Nabi Muhammad ini sangat dimuliakan ya dengan Nabi kita sendiri, dengan Allah juga sudah menjanjikan kami ini begitu banyak gitu loh cara supaya kita ini bisa ke surga Ustaz. Tapi Ustaz saya cuma mau bilang gitu loh bahwa di umat zaman sekarang itu kan seakan-akan itu kita tuh semuanya banyak yang melakukan penyimpangan Ustaz, kayak semua masalah yang waktu di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya tuh kita sudah lakukan sekarang, kayak ada yang membangkang dari
maaf Ustadz, dari LGBTQ plus community, terus kayak misalnya sudah banyak juga yang melakukan persyirikan dan bahkan sekarang banyak melakukan keribaan. Menurut saya ini kayak sudah apa ya, bisa dibilang tuh kayak hancur banget gitu loh, masalahnya terlalu banyak Ustadz. Nah, kenapa ya Ustadz dengan kita yang begitu berlebihan ini sudah melampaui batas ini, masih saja kita ini diagungkan sekali, dimuliakan sekali sama Allah Ustadz, dan dijanjikan begitu banyak mengenai surga Ustadz. Mungkin ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar jamaah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ketika mendekati kiamat, orang itu semakin berambisi dunia dan semakin jauh sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu realita yang tadi disebutkan. Tapi kalau bicara bagaimana Allah memuliakan umat Islam, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ada kriterianya. Ada yang harus dilakukan untuk mulia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama, kalian beramar ma'ruf. Terus muslim kalau ingin dimuliakan masuk surga, tidak mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Dia mengajak orang berbuat baik, dia mencegah kemungkaran, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud, dalam rupa yang paling sempurna. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat paling rendah. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi umat Islam akan menjadi umat yang terbaik dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi tatkala dia melakukan kesyirikan, keribaan, Allah turunkan azab. Dan kita melihat bagaimana kondisi umat Islam sangat hina sekarang. Dibantai di sana, dibantai di sini. Tanpa bisa melakukan perlawanan. Dan tidak pula pembelaan. Maka masuk surga itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan para sahabat Nabi pernah ditegur sama Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian akan masuk surga. Kalian mengira kalian akan masuk surga. Sedangkan kalian walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Kalian belum ditimpa oleh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kelaparan, penyakit, bencana yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Dan digoyahkan keimanan kalian. Sampai Rasul mengatakan, dan orang-orang beriman, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi itu sepertinya menjadi pertanyaan penutup. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Nah, pertanyaan yang pertama. Siapakah nama orang yang pertama membawa berhala ke kota Mekah dan apa nama berhala yang dia bawa? Buat santriwati. Nama orangnya Amr bin Luhai. Patung yang dibawa dari Syam namanya Hubal. Hubal, ahsanti. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 patung tertua yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ini buat jamaah.
dipersilakan kepada Ibu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 patung terbesar itu yang di sekitar Mekah, Manat, Lata, dan Uzza. Ahsanti, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir buat santriwati. Sebutkan 3 jenis peribadatan yang dilakukan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Nah, tafadhali. Ada yang mau jawab? Ada Ustaz, salah satu Nah. anak FB. Yang pertama, mereka beriktikaf di hadapan berhala sambil berkomat kami di hadapannya, lalu meminta pertolongan ketika menghadapi kesulitan, memohon hajat. Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Mereka menunaikan haji dan tawaf sambil merunduk dan bersujud. Iya, ini menunaikan haji ini diganti, bukan menunaikan haji ya. Ya, menunaikan ziarah gitu ya. Ke tempat yang mungkin haji maknanya juga al-qasd wa ziyarah. Taib. Yang ketiga? Mereka mengadakan penyembelihan atas hewan kurban. Iya, sesajen. Mereka memberikan sesajen kepada berhala-berhala tersebut yang sesajennya bisa berupa binatang ternak dan bisa hasil bumi dari pertanian. Ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wassallallahu ala